Terus yang kita yang promosiin sendiri, Betul. dari hasil jualannya kita dapat komisi. Seperti Betul. itu ya secara sederhananya ya. Betul. Dan durasi itu harus 2 jam minimal biasanya kalau jadi affiliate kan. Ya, jadi kalau misalnya dia reviewnya jelek, ya kita ada bukti ya ini kita nggak ngapa-ngapa. Halo. Halo, apa kabar? Wah, pastinya baik-baik aja dong. Betul. Kembali lagi dengan Lita Frans dan Andres Kurniawan pastinya. di mana nih Kak kita nih? Together Channel. Yo. Nah, sekarang kita ngomongin apa nih Kak segmen ini Kak? Segmen ini kita akan lebih ngomongin tentang affiliate kali ya. Karena kan Affiliate. bisnis affiliate itu seperti apa sih? Jadi langkah-langkahnya apa? Terus apa yang kita dapat dari bisnis affiliate? Tapi sebelum itu jangan lupa Untuk di-share, komen, like, and subscribe pastinya. dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya Agar bisa tahu update dari kita. Betul sekali. Oke. Kita sekarang mulai bahas nih. Kan itu tadi ya. Aku dengar kan kamu kan saat ini lagi mencoba untuk bisnis affiliate ya. Wah, tahu dari mana tuh Kak? Wah, udah gosipnya udah denger lah melebar itu. ini. Nah, aku mau tahu dulu nih bisnis affiliate itu seperti apa sih sebenarnya? Karena kan sahabat-sahabat di rumah belum tentu tahu nih affiliate itu apa sih. Mungkin dengar dong. Oh iya, kalau bisnis itu ada reseller, ada affiliate, dropship, segala Oke. macam. Tapi biar sahabat yang di rumah itu lebih tahu nih bisnis affiliate itu seperti apa sih? Oke, affiliate ya guys ya. Kalau tuh affiliate itu kita kayak jualin produk orang Kak. Ya, dan kita dapat komisi. Oke. Komisi berapa persen ya dari si kita jualin itu Kak. Itunya Oh, affiliate-nya Kak. jadi itu kita lebih kayak ibarat gini ya, sahabat. Kita ada produk orang nih ya. Betul. Terus yang kita yang promosiin sendiri, Betul. dari hasil jualannya kita dapat komisi. Betul. Seperti itu ya secara sederhananya ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih, affiliate. Langkah-langkahnya apa sih biar kita itu bisa mulai terjun dalam bisnis affiliate? Oke, langkah-langkahnya ya. Nah, kita harus tahu nih fashion kita lebih kemana nih langkah-langkahnya. Contoh misalnya Kak Andre lebih suka ke fashion baju, ya kan? Atau fashion kalau aku ke kosmetik. Kita harus tahu nih mana penjualan kita mau cariin gitu. Apakah di kosmetik? Kalau aku kosmetik, baru kita tahu nih berapa komisi yang dari kita dapetin. Oke, Langkah-langkahnya. Dan baru kita harus tahu nih persyaratannya dia apa. Misal kita bikin video atau kita harus live berapa lama dalam apa sehari itu berapa kali, itu langkah-langkahnya dalam sederhananya. Oke, jadi sesuai dengan passion kita ya, Betul. bakat kita apa sih, kesukaan Betul. kita apa, hobi kita apa. Betul. Dari situ baru kita akan menentukan produk mana yang mau kita ajak kerjasama Ya. seperti itu ya. Tapi sebenarnya mudah nggak sih kalau misalnya nih aku sendiri nih, aku tertarik nih sama produk baju nih, bajunya keren banget nih, apalagi gue cowok keren nih, ini brand lokal. Oh, aku sekarang bangga dengan produk-produk misalnya Iya. apa nih, aku lagi pengen ngangkat nih produk-produk Produk lokal. Indonesia Gimana sih ya. caranya itu biar aku bisa kontak ke mereka dan mereka itu oh ya tertarik, aku mau nih kerjasama sama kamu gitu, gimana Nah, caranya? kakak harus punya e-commerce nih, ya kan? Nah, kakak cari di tempatnya penjualnya si pembelinya. Nah, nanti kakak tinggal Oke. DM si ownernya. Nah, nanti gimana caranya, gimana penjualannya, gimana cara kita untuk nyampein ke konsumennya gimana, terus cara berapa hasil kita gimana, itu sih Kak. Terus langkah-langkahnya apa aja harus ditunjukin sama si ownernya itu sih Kak. Nah, cara-caranya maksudnya kan tadi kan ada langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya seperti apa sih gampangnya kan, karena kan pasti ada dalam bentuk perjanjian kan. Betul. Nah itu ada nggak sih misalnya selama kamu menjalani bisnis affiliate ini mengalami kendala atau boncos nih apa misalnya promotin produknya dia biar kita nanti ke depannya tetap cuan, itu gimana? Pernah sih ketipu sih Kak. Pernah ketipu, kita udah promosi dia, tapi habis itu hilang kontak. Lost kontak. Padahal kita udah jual berapa banyak, contoh misalnya ada 50 pieces. Setelah itu kita nggak dapat apa, di rekening kita kosong. Dan setelah itu dia hilang gitu aja Nah itu gimana kontaknya. tuh caranya biar nanti sahabat-sahabat yang di rumah itu nggak ngalamin kayak kamu, itu gimana Nah, tuh harus tips-tipsnya? oke, tips-tipsnya ya Kak. Kita langsung ketemu tuh jangan langsung via telepon. Oke. Ya, untuk kita harus tahu produknya dia, kita harus chat dulu pertama. Biar ada bukti chatnya, screenshotannya. Nah, kedua, kita harus ketemu. Kita harus tahu dia tempatnya di mana, produksinya di mana, terus ada nggak di mapsnya dia gimana. Kita harus tahu semuanya detailnya.
perjanjian tuh gimana, kita harus ada perjanjiannya di surat kontraknya dan harus pakai materai. Itu yang harus wajib yang kita tahu. Ya. Iya. Itu berarti kan ibaratnya kendala ya atau Iya. hambatan yang dihadapi ketika mau menjalankan bisnis affiliate. Nah, tapi kan di sini yang pasti ditunggu-tunggu nih sama sahabat-sahabat yang di rumah Apa nih. tuh ditunggu-tunggunya? Pasti dong kita ngomongin cuan dong. kalau- Sebenarnya cuan nggak sih kalau misalnya kita menjalankan bisnis affiliate? Kalau kita mau cuan itu gimana? Dan kita itu harus mulai berapa lama gitu loh? Sebenarnya sih kalau cuan pasti cuan sih Kak, tapi harus ada komitmen, jangan nyerah istilahnya. Nah itu aku aja ngejalanin affiliate itu butuh 1 bulan. 1 bulan ya, berarti sebenarnya cepet dong kalau 1 bulan. Tapi 1 bulan kita harus bikin VT terus. VT itu apa sih? Video typingnya selama durasi misalnya contoh 3 menit. Oke, setiap hari berarti harus bikin promoin produknya Betul. dia beda-beda setiap hari selama 3 menit. Ya, baru kita bagikan ke semua kontak-kontak dia ada kita. Oke. Lanjut kita harus ada live. Live. Di sosial media manapun kita harus live promosi ini. Dan durasi itu harus 2 jam minimal biasanya kalau jadi affiliate Kak. Tapi maksudnya ini memang ketentuan dari banyak Rata-rata yang menyelenggarakan atau gimana? Rata-rata kalau kita jadi affiliate semua penjual rata-rata harus 2 jam. Minimal, rata-rata. Minimal dalam 1 hari. 2 jam. Dan jadi harus setiap hari ya. Itu kalau mau prinsip mau biar cepet dapat cuannya. Itu harus 2 jam dalam sehari. Kalau aku biasanya 4 jam. 4 jam? Betul. Tapi berarti benar ya kalau misalnya tadi kan syarat minimalnya 2 jam. Ketika kita menjalankan 4 jam itu cuan pasti udah bakal berasa dong sama kita. Cuannya berasa, cuman kan kita harus beli ini, beli itu juga Kak. Dan kita harus beli produknya dia lagi. Biar meyakinkan. Oh jadi kita nggak bisa dikasih ya? Kayak ada juga yang ngasih sampel gratis, ada juga lama Kak. Kita kan mau cepet dong, kita harus beli juga dong harusnya biar kita cepet juga dapat cuannya. Gitu. Tapi bisa tahu nggak, misalnya kalau misalnya kayak gitu kan kita ngomongin cuan ya tadi ya. Persentasenya itu kayak gimana sih biar kita bisa dapat misalnya dari omset yang kita jual? Wah itu mah beda-beda sih Kak, setiap ownernya, setiap penjualnya beda-beda. Nah yang kamu sendiri jalanin deh, range kisaran dapat komisi itu dari berapa sampai berapa? Wah pasti yang nonton ini tahu nih apa aja affiliate yang aku punya nih kayaknya nih. Belum tentu juga kan, affiliate kan banyak dong. Oke. Kira-kira aja, jadi range-nya aja, jadi biar kita nebak. Dalam satu jual produk ya Kak ya, range-nya itu sekitar 3-10% dari harga jual ya. 3-10%? Wow, besar juga ya. Itu yang standar. Ada nggak yang lebih dari 10%? Biasanya lebih 10% tapi harganya dia lebih mahal. Contohnya kayak skincare. Oke. Itu skincare kan itu lebih mahal. Biasanya itu bisa dapetin 10-12%. Wow. Ya itu biasanya skincare. Produk skincare kalau kita berhasil menjual itu betul. Tapi kalau skincare itu ada harus ini Kak. Kita harus tahu produknya dia itu mengandung merkuri atau bukan. Kita harus tahu. Makanya kita nggak mau sembarangan ngambil produk skincare-nya. Wah itu tips lagi nih berarti nih sahabat. Kalau misalnya mau jadi afiliator, kamu harus memahami tentang produk yang mau dijual. Apa aja kandungannya, amankah digunakan oleh banyak orang, apakah memang bermanfaat bagi banyak orang gitu ya produknya. Jadi nggak boleh sembarangan, oh gue mau yang ini tapi ternyata barangnya kurang bagus nih kalau bisa kita jual. Walaupun memang secara ini untung nih, tapi ya mendingan jangan kayak gitu ya. Kita lebih mementingkan kualitasnya ya. Nah, pokoknya intinya kalau misalnya kita jual kayak kosmetik atau makanan, kita harus coba dulu Kak. Sampai selama 1 minggu, ada efek sampingnya nggak? Sampai segitu. Jadi kita punya buktinya. Jadi kalau misalnya dia reviewnya jelek, ya kita ada buktinya. Ini kita nggak ngapa-ngapa. Kita nggak ada kenapa-napa. Misalnya kayak muka kita nih review nih, ya kita aman-aman aja sampai sekarang. Gitu. Atau kalau misalnya makanan, ini makannya banyak virusnya, ya kita sampai sekarang masih aman. Gitu. Jadi kita harus punya buktinya juga Kak. Jadi nggak sembarangan ya guys ya. Nah jadi sampai situ dulu ya guys ya tentang bisnis afiliator. Sebenarnya kalau mau panjang, mau kita bahas lebih dalam lagi panjang. Tapi nggak apa-apa. Kita di sini akan buka juga ruang ya kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya mungkin nanti boleh ya. Tanya jawab bisa ya. Boleh tanya jawab langsung. Nanti kita kalau misalnya itu kita akan jawabin ya. Iya, soal panjang Kak kalau affiliate mah. Oke, untuk pertemuan saat ini sampai sekian. Oke, terima kasih semuanya ya. See you, bye.